Halo semuanya, kembali lagi di Mo Podcast. Kali ini kita akan mau podcast dengan seorang mahasiswa bimbingan konseling. Yuk kita sambut. Widih, halo. Halo Mas Perkenalkan dulu dong Kak. Perkenalkan dulu dong. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Gusti Bambu. Saya mahasiswa aktif Universitas Sanata Dharma, program studi bimbingan dan konseling. Saya berasal dari Flores. Widih. Wih, jauh ya. Jauh sampai Zoom ini. Kita beda pulau. Oh iya, Kak Alvin tahu nggak? Podcast kali ini kita mau bahas tentang apa? Bersyukur atau Widih, iya dong. Kali ini kita akan membahas tentang bersyukur atau gratitude dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, menurut Kak Alvin tuh arti bersyukur apa sih? Menurut aku tuh bersyukur tuh ketika kita bisa menerima secara lapang dada, secara senang, puas atas apa yang ada dalam diri kita, baik dalam skala besar maupun kecil. Bahkan berupa musibah ya. Bisa jadi yang kita terima itu sama dengan yang diterima orang lain, tapi mungkin seni menerimanya itu yang berbeda-beda. Kita yang sering kali mengeluh akan kehidupan yang kita jalani, padahal bisa jadi orang lain tengah berharap mempunyai kehidupan yang seperti kita miliki. Lagi-lagi kita tuh tidak bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan. Bahkan kita mengeluh, iri dengan kehidupan orang lain, serta tak jarang kita juga menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dengan diri kita. Oke. Hari ini Kak Alvin udah bersyukur belum nih? Puji Tuhan, sudah dong. Hari ini aku bersyukur karena ya bisa bangun pagi, masih nafas ternyata. Bisa. Berarti selama ini bangunnya siang dong? Enggak, pagi ya, setiap harinya pagi. Pagi ya. Bisa bernafas, ya masih bisa menghirup udara yang segar, masih melihat tanaman hijau, langit yang biru, bisa sarapan, bisa mandi, apalagi kan ada yang kurang. Intinya hal-hal kecil yang terjadi hari ini saya bersyukur. Bersyukur juga hari ini saya bisa bertemu sama kamu. Widih. Cerita-cerita, sharing-sharing hari ini pun saya sangat bersyukur. Aku jadi terharu nih, terhura, kayak nggak tahu apa itu namanya. Jangan nangis dong. Ada tisu nih. Aku hapus dulu. Oke. Jadi yang membuat Kak Alvin tuh selalu bersyukur ataupun bersyukur di dalam hidup saat ini tuh apa? Apa halnya yang membuat Kak Alvin bersyukur? Seperti yang aku jelaskan tadi ya, kayak bisa bangun, bisa apa. Selain itu, terlahir sempurna secara fisik itu merupakan hal yang sangat aku syukuri. Aku syukuri karena ya aku masih terlahir dengan fisik yang sempurna, padahal ada juga beberapa orang lain yang mungkin sebaliknya tidak seberuntung aku. Aku juga bersyukur karena memiliki orang tua yang dibesarkan di keluarga yang ya bisa dibilang ya penuh cinta kasih, walaupun antara saudari sering bertengkar atau masih suka melawan orang tua, itu hal biasa sih. Tapi ya aku bersyukur karena itu. Sedangkan ya orang lain di luar sana banyak anak-anak yang broken home, anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Terus aku juga bersyukur mendapatkan dukungan serta moral dan materi yang lebih dari cukup. Bisa bersekolah, bisa belajar dengan nyaman,
lagi bisa sekolah di sekolah-sekolah yang bisa dibilang ya wow lah, sekolah-sekolah berkualitas yang baik, terus tumbuh di lingkungan yang sehat, bisa mengekspresikan apapun yang saya rasakan seperti senang, tertawa, bersedih. Sedangkan kalau mau bandingkan ya dengan orang lain, apalagi untuk saat ini seperti yang kejadian antara Palestina dan Israel ya, itu aku membayangkan ya bahwa anak-anak di situ mereka tidak punya hak atau kebebasan dalam mengekspresikan diri mereka. Mereka tidak punya kayak tidak memiliki untuk bersenang-senang, bahkan untuk menangis pun pasti akan sangat susah buat mereka karena mereka sudah berada dalam lingkungan dan situasi yang membuat mental mereka ya berbeda dengan kita. Itu yang membuat aku selalu bersyukur. Aku juga bersyukur ya, memiliki banyak teman yang positif serta mudah bersosialisasi. Ya, aku juga bersyukur ketemu sama kamu, berteman sama kamu salah satunya. Jadi ya bisa saling sharing kayak gini. Jangan nangis ya. Juga merasa bahwa ya untuk saat ini hidup aku masih sangat mudah dalam hal kayak secara material ya. Itu tuh mudah didapatkan. Seperti aku inginkan ini, aku selalu bisa dapatkan. Sedangkan membayangkan dengan teman-teman yang lain, mereka butuh usaha sendiri, mereka butuh ini sendiri. Sedangkan aku ya tinggal apapun yang aku minta pasti orang tua aku berikan. Tuh. Terus puji Tuhannya juga aku masih bersyukur dalam hidup ini karena diberikan nikmat serta fisik dan kehidupan yang sehat. Apalagi di masa pandemi saat ini kan, ya bersyukur dijauhi dari ini COVID. Semoga sampai selesainya COVID kita tidak terserang ini penyakit yang mematikan. Amin. Walaupun banyak orang semoga cepat vaksin juga. Iya, kalau vaksinnya gratis aku mau. Jadi ya hal-hal yang seperti itu sih yang aku syukuri. Oke, terima kasih Alvin. Hal-hal yang membuat Kak Alvin bisa bersyukur selama hidup sampai saat ini. Lalu Kak Alvin punya nggak pengalaman dalam hidup yang membuat Kak Alvin belajar untuk selalu bersyukur? Ada banyak sih pengalaman, tapi ada satu pengalaman yang benar-benar membuat aku merasakan bahwa ini kayak wow, luar biasa sih buat aku. Jadi bisa diceritain tuh gimana pengalamannya? Jadi gini, aku tuh sudah berkuliah 3 kali ya, dengan yang ini 3 kali. 3 kali, banyak banget ya. Jadi aku tuh bersyukur karena diberikan kesempatan ya. Bayangkan 3 kali loh. 2 kali aja udah kayak wow, ngapain aja sih kamu kok sampai 3 kali, ini kok tambah 1 jadi 3. Jadi waktu itu tuh aku pertama kali, aku tamatan tahun 2016. 2016. Berapa tahun yang lalu ya? 5 ya? 5, 6? Iya, 5. Jadi tahun 2016 itu tamat, aku lanjut kuliah di Bali. Tahu nggak Bali? Pernah ke sana? Tahu dong. Akhirnya nggak tahu. Nanti ke sana. Jadi siap ditunggu. Di sana tuh aku kuliah di salah satu universitas tentang desain gitu, mau ciptakan sesuatu. Pintar desain dong. Jadi belum, kan masih awal, baru belajar. Oh iya nih. Jadi waktu itu barusan masuk UTS, melewati UTS.
Setelah selesai UTS, aku merasa tidak nyaman. Kenapa? Nggak tahu, kayak merasa bahwa itu bukan jalurnya aku. Merasa kayak aku tidak mampu. Aku selalu berpikir kayak gini, aku mampu nggak ya ke depannya. Aku selalu kayak melihat ke depannya, kayak selalu berpikir ke depannya nanti gimana gitu. Jadi nggak berpikir untuk hari ini, nggak bersyukur untuk hari itu, tapi aku selalu berpikir kayak nanti ke atasnya nanti aku gimana gitu. Itu yang bikin akhirnya aku nggak berani lanjutin, pulang. Ketika pulang, iya, aku pulang. Ngapain? Udah nggak lanjut, bikin habisin aja, udah jadi beban. Akhirnya aku pulang, aku lanjut di tempatku, di daerahku, di salah satu universitas di sini, sampai semester 6. Memasuki semester 6. Semester 6? Ya, memasuki semester 6. Udah akhir-akhir banget dong. Iya, tinggal dua kali aja. Dikit lagi loh. Memasuki semester 6, mundur. Nggak sanggup. Kenapa lagi? Ya sama seperti sebelumnya. Aku selalu berpikir seperti itu. Selalu berpikir bahwa aku pasti nggak bisa nanti setelah selesai dari sini aku ngapain. Kayak gitu, aku selalu melihat ke depannya. Itu karena itu tadi aku lupa untuk bersyukur sih. Itu aku nggak bersyukur bahwa ya aku bersyukur bisa sekolah lagi. Itu yang nggak aku gunakan. Setelah itu aku istirahat. Apalagi kan waktu itu selama pandemi kan aku di rumah aja. Emang sebelum pandemi juga aku sudah di rumah kan, udah istirahat. Jadi aku di rumah aja. Di situ kayak aku coba healing sih. Coba memperbaiki diri, mencari tahu, kayak melihat apa sih yang membuat aku seperti ini. Ada apa? Kok mau bilang lingkungan sih? Aku pikir ya nggak mungkin, yang lain aja aman-aman aja. Ini ada yang salah dengan diri aku sendiri. Jadi dari situ aku mendekatkan diri ke Tuhan ya, mendekatkan diri ke Tuhan. Aku sadar ternyata aku yang lupa bersyukur. Hal itu yang aku lupa. Aku lupa. Jadi sharing yang gimana? Lupa kenapa? Aku lupa bahwa bersyukur itu penting. Ya. Jadi dari kejadian itu aku bersyukur ya. Aku mulai mendekatkan diri, aku mulai healing, selalu merefleksikan diri, berubah, memperbaiki diri sih lebih baik dengan melihat hal-hal yang lebih positif, dengan cara pandang yang lebih positif. Akhirnya dari bersyukur itu aku ternyata diberikan kesempatan lagi untuk lanjut. Akhirnya disuruh pilih, mau pilih apa waktu itu. Aku bilang aku mau lanjut tapi nggak di sini, di luar. Luar negeri? Nggak, luar kota. Luar daerah lah. Wah, kira mau ke Amerika. Inggrisnya masih yes no gimana? Sih. Lagi latihan. Kayaknya udah. Di situ aku benar-benar waktu untuk aku coba daftar ke Sanata Dharma kan. Di situ aku mau tes. Semoga aku masuk salah satunya. Kan kita disuruh pilih dua kan, satu aku pilih psikologi, yang duanya BK. Maaf ya BK, Anda pilihan kedua. Ya. Terus ya apa? Biasanya pilihan kedua itu adalah pilihan yang dapat atau efektif sih. Iya. Akhirnya aku waktu itu tuh aku ngikut tes, aku
Sekali ngikut tes aku berdoa, aku bilang apapun yang diberi, aku cuma minta itu biar lulusin aja aku di situ, mau apapun itu. Amin. Yang penting aku minta aku masuk. Akhirnya ya pas hari pengumumannya kan, ternyata aku masuk kan. Pertama tuh sedikit kecewa ya, karena nggak masuk sesuai. Kenapa? Kan aku kan mau psikologi, tapi kayak nggak masuk kan. Awalnya sedikit kecewa, tapi langsung aku sadar, aku bersyukur loh seharusnya. Akhirnya aku langsung ubah rasa kecewa itu menjadi rasa bersyukur. Aku langsung terima. Aku pikir ya mungkin, apalagi kan waktu itu kan psikologi kan di Maguwo. Nah di daerah situ di kampus 3, sedangkan BK kan di bawah di kampus 2. Akhirnya aku pikir mungkin dengan cara seperti ini, apalagi di Maguwo kan teman-temanku banyak, teman SMA aku banyak. Nah dengan cara aku bersyukur tuh dengan cara dengan cara seperti ini, supaya aku tidak, maaf ya teman-teman kalau kalian nonton, aku tidak terlalu terpengaruh. Maksudnya takut kan kita kan punya secara tidak sadar juga kan, mungkin dari apa kan kita juga mulai mengikuti, apalagi mereka kan udah selesai, mungkin mereka ngajak ke sini, aku pun akhirnya terlena. Nah itu akhirnya aku bilang aku bersyukur. Itu hal-hal yang buat aku bersyukur sih, bahwa dari situ dari kejadian itu hal-hal kecil apapun yang selama aku di situ tuh aku selalu bersyukur. Oke deh. Lalu berarti aku bisa simpulin kita perlu dan harus bersyukur apapun kondisi yang tidak kita inginkan atau yang kita inginkan. Begitu? Betul sekali. Karena sesuatu yang terjadi itu tuh pasti sudah ada jalan sih, sudah ditakdirkan atau diatur oleh Tuhan. Oke. Tapi Kak Arvin, aku kadang ngelihat nih, misalnya ngelihat di lingkup pertemanan aku sendiri ataupun lingkunganku sendiri, banyak dari mereka yang susah sekali untuk bersyukur, padahal dia kaya, dia misalnya cantik lah, ganteng lah, tapi susah. Kenapa sih bisa terjadi hal itu? Menurut aku ya, ada beberapa faktor sih yang membuat mereka merasa susah untuk bersyukur itu. Pertama tuh, dari kecil tidak diberikan penjelasan ya, atau diajarkan oleh orang tuanya tentang cara bersyukur. Hal-hal kecil saja sih, sepertinya berdoa sebelum makan atau sesudah makan, berdoa sebelum bangun tidur atau sesudah berdoa sebelum tidur atau sudah bangun dari tidur. Berdoa sebelum bangun tidur kan berdoa dari mana tuh? Akhirnya dari hal-hal kecil seperti itu yang membuat anak tuh terbiasa. Jika hal-hal seperti itu tidak terbiasa, makanya sampai dewasa dia pun lupa cara bersyukur atas apa yang dia dapatkan itu. Terus yang berikutnya, perasaan tidak puas. Kita tuh selalu serakah. Kita tuh selalu merasa kurang, sehingga kita tuh lupa ya untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi kayak contohnya kayak kita tuh kurang bersyukur, apalagi untuk kami ya, untuk para pihak cewek itu pada umumnya itu tadi seperti kamu tanyakan tadi, banyak pihak cewek yang merasa insecure. Mereka tuh kayak merasa aku tuh kalah cantik dari dia, karena seksi, aku terlalu gemuk, aku terlalu ini. Padahal mungkin ada hal-hal positif yang sebenarnya ada dalam dirinya itu. Kayak dia mungkin badannya seperti itu karena ya dia lihat dari kayak apa ya, mungkin dengan badan seperti itu ada sesuatu nanti yang membutuhkan tenaganya dia bisa bantu gitu. Atau kayak ya contoh bayangkannya kalau semua orang badannya pak semua atau apa semua, kesian dong yang ini
pabrik pakaian kebesaran XL itu, nganggur dong, tutup dong ya. Iya Makanya dong, tutup. itu kenapa. Dan makanya nanti kalau seperti itu ibu-ibu nanti cewek bilang aku nggak mau hamil, aku takut nanti ini aku kegemukan. Nah itu kan bahaya. Makanya Ya. hal apapun yang ada dalam diri kita itu tuh harus kita syukuri. Contohnya kayak Ya, wajahnya mulus, aku jerawatan, ya nggak apa-apa. Mungkin ada perbedaan yang sebenarnya yang ada dalam dirinya dia yang di kamunya nggak ada, sebaliknya juga seperti itu. Kayak mungkin secara fisik ya. dia sempurna, tapi secara mental kita nggak tahu itu. Makanya kayak setiap kita tuh harus selalu bersyukur atas kesehatan, atas apapun yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita syukuri. Terus yang berikutnya itu selalu melihat ke atas, tapi kita tuh lupa untuk melihat ke bawah. Kita tuh selalu kayak melihat bahwa wow, aku bisa mendapatkan itu, tapi kita lupa bahwa kita tuh nggak bisa. Kayak untuk penunjangnya itu nggak ada, latar belakangnya itu yang untuk menunjang untuk mendapatkan itu kita nggak ada. Kayak kepingin punya rumah mewah, tapi ya kita punya pekerjaan yang kayak begini nggak mungkin. Palingan utang sana sini akhirnya rumah mewahnya nggak jadi, kitanya yang mati. Kesian anak cucu nanti, ya aku hidup dengan utang ayahku, utang ibuku, dia harus bayar kerja lagi. Hal-hal yang seperti itu yang mempengaruhi. Makanya kenapa dibilang harus bersyukur. Itulah faktor-faktor yang membuat kita harus banyak bersyukur. Jadi selain itu mungkin kita juga kalau mau bersyukur, kita juga harus melihat di sekeliling kita. Masih banyak orang yang kekurangan. Harusnya kita bersyukur, kita bisa makan, kita bisa tidur. Itu. Jangan hanya tahu mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Itu sih. Jadi gimana caranya Kak Alvin, ya seorang Kak Alvin Babu ini bersyukur dengan keadaan sendiri tanpa membandingkannya dengan keadaan orang lain yang mungkin lebih susah ataupun lebih lah intinya begitu. Bagaimana Kak? Kalau aku sih penerimaan diri. Kenapa kita harus menerima diri? Karena itu adalah kuncinya. Kalau kamu nggak bisa menerima diri kamu sendiri, kamu tidak bisa menerima orang lain. Kamu tidak bisa menerima semuanya itu. Memang sih tidak mudah ya untuk kita itu menerima diri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi kita kan makhluk sosial. Secara tidak sadar kita sering berinteraksi dengan orang lain. Kita jadi terlalu mendengarkan pendapat orang lain dan itu membuat patokan sukses kita untuk meniru. Contohnya kayak, oh ternyata dia sukses itu harus memiliki mobil yang mewah. Kalau orang sukses harus punya mobil mewah, kerja di perusahaan ini. Akhirnya kita pun mau, aku harus punya mobil mewah. Padahal latar belakangnya kita nggak bisa. Itu masalahnya. Terus kita juga harus sebetulnya kita tuh tidak perlu membandingkan dengan orang lain sih. Kita tuh harusnya bersyukur. Memang bersyukur itu memang tidak mudah, tapi kadang kita tuh perlu melihat orang yang bernasib malang dulu baru kita bersyukur. Contohnya kayak di media sosial itu sering-sering ya orang bagikan kayak ada video-video kayak orang tua atau yang sudah tua tapi masih bekerja untuk menghidupi diri sendiri kan. Nah itu tuh baru kita sadar, aku tuh bersyukur ternyata masih bisa makan, aku tuh bersyukur karena. Jadi kita tuh lebih bersyukur karena melihat orang lain terlebih dulu. Sebenarnya itu tidak adil sih dan sebenarnya itu tidak perlu. Padahal sebenarnya sumber rasa syukur itu ya ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa mencintai diri kita apa adanya itu.
itu lebih dari mudah sih caranya untuk bersyukur. Seperti love yourself itu ya kata-katanya. Itu tuh kayak mencintai Ya, diri ya. sendiri. Tanpa mencintai itu kita tidak bisa menerima serta bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi bersyukur itu ya penerimaan, Widih, menerima widih. semua yang ada dalam diri kita. Widih, hebat sekali. Harus menerima diri kita. Terima kasih Kak Alvin atas sharingnya tadi ya. Soal kuliah tadi. Yang membuat Kak Ya, Alvin menjadi selalu bersyukur. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa dengan bersyukur atau bersyukur itu adalah aspek positif dan penting dalam kehidupan kita masing-masing. ya benar sekali. Semoga ya benar sekali. Mungkin Kak Alvin ada kesimpulan terakhir juga Hmm, yang bisa didapatkan dari podcast kali ini. kalau aku sih lebih ke bagaimana kita tuh ya mencintai diri kita sendiri tadi tuh. Itu sih utamanya. Love yourself. Ya, Tuh. Kuncinya cuma itu aja sih, love yourself. oke, terima kasih Kak Alvin. Terima kasih juga buat yang sudah mau menonton sampai akhir. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian mau podcast pada kali ini tentang gratitude atau bersyukur. Dan selamat bertemu di podcast kami selanjutnya. Dadah. Dadah.